Saya, yang tadinya saya juga orang yang belajar ilmu, yang saya juga comot roh orang, bagaimana saya sendiri versinya lain. Kalau Ki Gendang dengan Pak Tony, saudara tadi versinya dari versi Jawa. Ya kalau saya dari versi Tionghoa. Karena saya belajar dengan seorang guru, dia sudah 42 tahun belajar ilmu itu. Dan dia pun saudara dengan gurunya lagi yang ada di Semarang itu kenal. Ya, ada hubungan dengan kakek gurunya Pak Tony. Jadi saya pun belajar saudara. Saya juga ingin belajar ilmu menghilang. Cuman bacaannya pakai bacaan ejaannya ejaan Hokkien. Ya, pakai Longcungbo, itu semua hilang. Itu selalu ditekunin baca-baca mantra itu bisa hilang. Dan juga bisa mendatangkan hujan bisa. Guru saya juga demikian, orang yang baru kena santet, kalau saudaraku itu bukan memang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Ini luar biasa, saya diturunkan ilmunya itu. 90% ilmunya sudah diturunkan ke saya. Tinggal sedikit lagi, 7,5 tahun saya belajar. Saya belajar tadi Pak Tony bilang betul, saya langsung tingkat tinggi karena begitu saya masuk, saya seorang presiden direktur. Ya kalau saudara tahu buku tulis AA yang dulu adalah saya. Nah saya saudaraku memberikan banyak sekali bantuan, baik mobil, baik kendaraan motor dan sebagainya. Jadi anak emas saudaraku, malam saya belajar, diberikan kekuatan-kekuatan. Saya selalu dijaga, saya selalu diberikan yang terbaik, ilmu-ilmu bacaannya, mantra-mantranya. Nah saudaraku, sampai saya menyembah 28 patung-patung. Penyembahan saya 5x10, parpet merah tebal. Saudaraku itu patung-patung mini saya sembah, dan setiap patung saudara itu ada bacaannya. Dalam tahun kelima saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya penglihatan. Saudara kalau saya sembah siapa datang rohnya. Ini roh saudara, kalau kita panggil dia datang, roh di mana saja dia ada. Saya sampai keliling dunia saudara, keliling Asia maksudnya, sampai saya belajar juga di Bangkok, di Taiwan, di Filipina, itu ilmu-ilmu yang begitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah saudaraku. Ya, ke candi-candi saya sudah datangi semuanya. Saya belajar itu dari guru saya. Sampai terakhir saya mempunyai satu mantra yang namanya Ong Tian Te Ong Ong, itu raja di atas segala raja. Mantranya Lucifer itu saudara. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong raja di atas segala raja. Mungkin yang Anda bisa bahasa Mandarin. Itu saya sampai demikian, saya harus belajar 40 hari saudaraku. Vegetarians, tidak makan barang berjiwa, dan 1 hari hanya makan sedikit saja. Dan terakhir waktu saya belajar ilmu itu tidak boleh ngomong. Saudara tidak boleh ngomong, lebih susah dari nggak boleh makan. Ini namanya orang hidup ngomong. Begitu terus seperti orang gagu. Saudaraku, begitu saya lulus saudaraku, ini penglihatan luar biasa. Saya bisa melihat. Sampai orang ada berapa duit di bajunya itu tanah, saya tahu. Saudara, ilmu pelamar nasib itu bohong. Saudaraku, saya belajar. Guru saya mengajarkan pelamar nasib orang nih, giniin caranya. Saudaraku, yang saya belajarin, saya bisa berbicara dengan roh orang lain. Bagaimana caranya saudara? Karena manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi hanya manusia yang bisa. Orang datang kepada saya hanya memerlukan satu kertas. Dia datang pada saya ingin menanya, saya keluarkan rohnya. Siapa nama kamu? Saya tulis. Dia yang sedang itu, dia bilang, saya bilang diam dulu, diam. Ya, saya ingin berdoa, padahal nggak berdoa. Saya baca mantra, saya cabut rohnya. Saya punya kekuasaan sampai di sana. Keluar. Siapa namamu? Ini, istri, anak, ayah, ibu, saudara semua. Setelah saya tulis, saya tahu nama you ini bukan semua. Kagetnya setengah mati saudara. Kok bapak tahu ya? Bahkan saya nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Nah ini, saudara, jadi saya tuh peramal nasib, saya ramalkan dia, itu semuanya bohong. Jadi saya cuma tahu karena dia yang beritahu rumahnya di mana. Setelah itu saudaraku, saya angkat rohnya, saya ajak kemana? Saudaraku, itu kasetnya ada dijual di depan, saudara. Kalau ntar mau beli, saya juga kasih kepada Pak Ki Gendang sama Pak Tony. Saudaraku, jadi saya bisa tangkap rohnya. Rumahmu di mana?
Set, pergi saudaraku, sebentar. Karena di dunia roh tidak ada ruang dan waktu di dunia roh. Begitu saudaraku pergi, saya tinggal nonton. Ah, Bapak rumahnya ada ini kan, itu kan. Tambah yakin sama saya. Wah saudara, kalau orang udah digituin, ini suhu hebat. Waduh saudaraku, luar biasa. Mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan. Memang betul, saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Demikian pula peramal nasib. Saudaraku, saya belajar dari buku yang kata ada di tempat jual dupa-dupa, itu ada namanya tungsu gitu saudaraku. Sebab saudara, saya melamar nasib orang, saya peramal itu enggak pakai mantra, enggak pakai dupa. Jadi orang percaya bahwa itu hanya pakai tulisan-tulisan gitu. Ya, saya hanya tahu hari apa lahir, bulan berapa, saudara, tanggal berapa, tahun berapa. Tahun hanya ada 12. Ya saudara, 1 tahun 12 bulan. Jadi satu bulan 31 hari yang ada. Ya, 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam. Hitung saja dari situ, semua bisa, saudara. Jadi karena dasarnya nggak pakai mantra, tidak memakai dupa, orang percaya dihitung. Saya bikin nasib orang. Kemudian waktu saya sudah bikin beberapa nasib orang, saya bingung sendiri. Saya tanya guru saya, Suhu, kalau orang yang di kapal terbang, itu kapal terbang yang meleduk, rame-rame, 200 orang mati, apakah hari lahirnya sama? Sialnya sama? Guru saya bilang, dia juga nggak tahu. Pokoknya begitu aja, ikutin yang udah dipelajari. Kamu banyak nanya-nanya, bukan bernanya, saya juga bingung. Saudara, apa hari sialnya semua sama? Orang dari negara-negara lain, dia juga nggak tahu, saya juga bingung, saudara. Apalagi kalau orang Tionghoa, saudara, aku pindahin kuburan, paling takut. Saya pernah, karena saya, saudaraku, tidak cari uang dulu. Saudaraku, saya ada satu ibu mengatakan kuburan suaminya mau dipindahin. Saya baca di bukunya, waduh, cilaka ini, Bu. Anaknya 8, lelaki 6, perempuan 2. Saudara, saya katakan, ibu, anaknya harus datang. Saya sudah lihat kuburannya, harus datang. Kenapa, Pak? Ini ada yang sial nanti anaknya. Dipanggil saudaraku, datang dari luar negeri, datang semua. Kalau perkara nanti bakal sial, takut semuanya, heran. Datang saudaraku, nggak mau sial. Kalau ada yang sial nanti pada mati, keluarga aja nggak beres, jangan salahin saya. Datang saudaraku. Datang sudah di kuburannya, saya lihat, waduh, cilaka. Saya katakan dulu, kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2, tinggalnya saudaraku di Kanada. Dia bakal bangkrut habis-habisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya. Biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rezeki, walaupun kakak, tetap saudaraku, ya, dikhianati. Amin saudaraku, ini orang dunia. Kalau saya putar lagi saudaraku ke barat, kena lagi yang nomor 4. Semuanya ndak mau, hancur ndak mau, pada mau memberikan uang. Saya bukan uang segitu. Dikasih saudaraku 50 juta, 30 juta. Saya bilang saya ada uang. Karena saya seorang prestir. Jadi saya tidak mau uang itu. Saya akan bantu dah. Juga bingung ngadep kemana yang benar. Nggak tahu saudaraku. Saya bilang sekarang harinya robah. Harinya robah. Saya cari hari yang baik. Semuanya selamat. Dan saya juga nggak tahu hari yang baik yang mana. Saudaraku, saya cari saudaraku. Saya katakan ini jam 10 malam. Bongkar. Supaya selamat. Saudaraku, dia laksanakan jam 10 malam. Saya juga bingung jam berapa, hari apa yang benar. Saya bilang jam 10 malam, dia juga jadi takut.